Salah satu tanda menjelang datangnya kiamat adalah adanya pertempuran terbesar dalam sejarah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya Al-Malhamah. Perihal Al-Malhamah ini diceritakan Umar Sulaiman Al-Asikar dalam Kashash Al-Ghaib fi Syahih Al-Hadits An-Nabawi dengan bersandar pada sejumlah hadis sahih. Dikatakan, huru-hara perang akhir zaman ini terjadi sejak sebelum munculnya Dajjal. Diceritakan, keadaan kaum muslimin dalam masa sebelum munculnya Dajjal, berada dalam situasi penuh persaingan dan peperangan yang terus-menerus, dan sambung-menyambung, yang menimpa dunia Islam. Keadaan tersebut melahirkan daulah Islam yang lebih murni, yakni, kesiapan daulah melawan kekaisaran Romawi dalam Al-Malhamah. Dalam masa itu, muncul berbagai macam fitnah. Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, kami sedang duduk di dekat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan tentang berbagai fitnah atau perang saudara dengan cukup banyak hingga beliau menyebutkan tentang fitnah Ahlas. Seseorang berkata, wahai Rasulullah, apakah yang disebut dengan fitnah Ahlas itu? Beliau menjawab, dia itu lari, lalu musnahlah harta dan keluarganya. Kemudian fitnah Sarah, yang mulai berkobar asapnya di bawah kedua kaki seseorang dari anggota keluargaku yang mengaku diriku, padahal sesungguhnya bukan diriku, karena sesungguhnya para waliku adalah yang bertakwa. Kemudian manusia berdamai dengan seseorang dalam berbagai hal sepele, ibarat pantat di atas tulang iga. Kemudian fitnah Duhaimah, tidak membiarkan seorang pun dari umat ini melainkan dia menamparnya. Jika dikatakan, selesai, justru berkepanjangan. Orang itu ketika di pagi hari mukmin dan di sore hari kafir, sehingga manusia menuju dua buah fustat iman dan fustat nifak di dalamnya. Fustat nifak tidak ada iman di dalamnya dan fustat iman tidak ada nifak di dalamnya. Jika telah demikian kondisi kalian, maka tunggulah Dajjal pada hari itu atau besok hari. Hadis riwayat Abu Dawud dalam sunannya dalam kitab Al-Fitan wa Al-Malahim yang juga terdapat dalam Syahih Sunan Abu Dawud. Umar Sulaiman Al-Asikar menjelaskan, melalui hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan, bahwa akan terjadi 3 buah fitnah yang berkesinambungan, yaitu fitnah Ahlas, fitnah Sarah, dan fitnah Duhaimah. Fitnah tersebut berbentuk peperangan. Dikatakan, fitnah Duhaimah itulah yang akan melahirkan daulah yang agung. Pasukan perangnya muncul dari Madinah Munawwarah dan akan singgah di Gutha dekat kota Damaskus. Mereka inilah yang akan menyerbu Romawi dalam pertempuran Al-Malhamah. Pasukan ini akan memenangkan peperangan setelah mendapatkan bantuan dari seluruh penjuru dunia Islam. Pasukan ini juga yang akan mengepung Dajjal ketika ia telah muncul. Dalam buku Fitnah dan Petaka Akhir Zaman, Detik-detik menuju hari kehancuran alam semesta yang disusun oleh Abu Fatihah Al-Adnani dikatakan, pertempuran Al-Malhamah Kubra akan meletus di Dabik, sebuah wilayah di pinggiran kota Halab, Suriah. Perang terdahsyat ini melibatkan pasukan Islam yang dipimpin oleh Al-Mahdi dan pasukan Eropa Romawi, totalnya sekitar 960.000 pasukan. Disebutkan dalam sumber yang sama, Al-Malhamah Kubra akan terjadi selama 4 hari berturut-turut. Di mana sepertiga dari kaum muslimin melarikan diri dari pertempuran, sepertiga lagi mati syahid, dan sepertiga sisanya akan mendapatkan kemenangan. Jumlah korban yang berjatuhan akibat pertempuran ini sangat besar. Dalam salah satu sumber disebutkan, perbandingannya sekitar 5.100.000 atau dari 5 juta orang, hanya 50.000 darinya yang masih hidup. Angka ini berbeda-beda antara satu sumber dan sumber lainnya. Tidak ada yang tahu kapan kiamat akan terjadi kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, meyakini datangnya kiamat termasuk rukun iman dalam Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf 187 yang artinya, mereka menanyakan kepadamu tentang kiamat, kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada sisi Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.